Halo sahabat Jas Merah yang selalu haus akan informasi dan tentunya informasi-informasi menarik yang mesti kita ketahui. Karena semakin banyak informasi yang kita ketahui, maka semakin banyak wawasan yang kita miliki. Dan semakin banyak wawasan yang kita miliki, maka semakin percaya diri. Untuk itu, jika kalian ingin menambah wawasan dan pengetahuan kalian, jadilah sahabat Jas Merah dengan mengklik subscribe dan like dan aktifkan loncengnya, agar ketika Jas Merah memberikan informasi-informasi menarik lainnya, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebohkan dengan adanya event olahraga otomotif terbesar di dunia, MotoGP. Ya, MotoGP 2022 telah selesai dilaksanakan di Indonesia pada 20 Maret lalu. Dan Miguel Oliveira lah yang memenangkan balapan tersebut dengan kuda besinya yaitu KTM RC16. Dengan begitu, Miguel Oliveira akan menjadi catatan sejarah otomotif di Indonesia. Pasalnya, sirkuit yang dipakai di Indonesia ini adalah sirkuit teranyar yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, memang sirkuit di Indonesia ini menjadi seri kedua MotoGP 2022. Karena sebelumnya, seri pertama atau perdana MotoGP 2022 telah dilaksanakan di sirkuit Losail, Qatar. Dan yang memenangkan yaitu pembalap Ducati, Enea Bastiani. MotoGP 2022 musim ini bisa dibilang paling banyak serinya, karena sampai 21 seri yang akan berakhir di Valencia. Dari 21 seri tersebut, berarti 21 negara yang siap menyambut MotoGP tersebut. Dari 21 negara tersebut, hanya 2 negara yang mempersembahkan sirkuit baru, yaitu Indonesia dan Finlandia. Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, ini adalah nama sirkuit yang dimiliki Indonesia. Dan sirkuit ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021 lalu. Disematkannya nama Pertamina pada sirkuit ini karena BUMN di bidang migas ini menjadi sponsor utama sirkuit Mandalika tersebut. Memiliki panjang 4,31 km dengan 17 tikungan, sirkuit Mandalika ini memakan biaya cukup fantastis yaitu 1,2 triliun rupiah. Pembangunan sirkuit ini terbilang cepat, menghabiskan 14 bulan saja. Sirkuit ini diklaim sirkuit terbaik, menggunakan bahan material terbaik di kelasnya, dan masuk dalam standar internasional sehingga siap untuk digunakan balapan MotoGP. Membahas sedikit tentang nama Mandalika. Ya, nama Mandalika bukanlah nama sembarangan. Diambil dari cerita rakyat. Mandalika adalah seorang putri kerajaan yang bernama Negeri Eberu yang pernah berkuasa di Lombok. Orang tua dari putri Mandalika tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpin Negeri Eberu tersebut, yaitu Raja Tonjang Baru dan ibunya bernama Dewi Seranting. Singkat cerita, Raja Tonjang Baru dan Dewi Seranting tersebut dikaruniai seorang anak gadis perempuan. Paras wajahnya yang cantik jelita sampai terdengar ke kerajaan-kerajaan seluruh penjuru negeri. Sehingga puncaknya ketika sang putri Mandalika beranjak dewasa, para pangeran dari kerajaan-kerajaan lain berlomba-lomba ingin meminang untuk dijadikan istri. Selain paras wajahnya yang cantik, konon putri Mandalika ini juga memiliki hati yang sangat baik terhadap semua orang. Sehingga tidak heran begitu banyak pria yang ingin menjadikan putri Mandalika sebagai istri. Kecantikan yang dimiliki Putri Mandalika
bukan menjadi kebahagiaan yang diimpikan sang putri, tetapi malah sebaliknya, malah menjadi pemicu malapetaka di seluruh kerajaan penjuru negeri. Dari semua pangeran yang datang untuk melamar sang putri Mandalika justru tidak menerima satu pangeran pun untuk diterima sebagai sang suami. Karena kebaikan hatinya yang memikirkan jika menerima salah satu pangeran hanya akan menjadi pertumpahan darah dari kerajaan-kerajaan yang ditolaknya. Sang putri pun membuat keputusan agar seluruh pangeran yang hendak datang melamar untuk datang di tepi pantai. Di luar dugaan, sang putri malah menceburkan diri ke laut dan tidak lama muncul ratusan cacing yang berwarna-warni. Semenjak kejadian tersebut, masyarakat percaya bahwa cacing yang warna-warni tersebut adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Hingga saat ini, untuk mengenang sang Putri Mandalika, diadakan tradisi tahunan yang bernama Bau Nyale di wilayah tersebut. Lokasi tepatnya adalah Pantai Seger, Kuta Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tidak bisa dipungkiri, Pantai Lombok merupakan pantai yang sangat indah yang berada di Indonesia. Sehingga Mandalika masuk dalam kawasan ekonomi khusus yang dikelola secara serius oleh pemerintah. Nah, mungkin itu saja yang Jasmera informasikan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Fasilitas adalah salah satu pendukung untuk sesuatu hal dapat terjadi dengan sempurna. Tidak terkecuali fasilitas olahraga otomotif. Sirkuit yang bertaraf internasional yang telah Indonesia miliki saat ini akan menjadi catatan sejarah tambahan di negeri kita ini. Pengakuan dunia internasional sudah jelas telah Indonesia dapatkan dari para rider bahkan media internasional. Thank you Indonesia fans. We can wait to race in Mandalika GP. Ciao ciao. If every Indonesia MotoGP fan is a dream to have a MotoGP race. Thanks you to Mandalika GP to make a dream come true. We are very excited to race in Indonesia, so we can wait to go to Mandalika GP project. Bye bye. Thank you to Indonesia for the great support of our great events. Thanks a lot Indonesia for being a great fans of MotoGP. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib bangga dan menjaga apa-apa yang telah Indonesia miliki. Tidak terkecuali sirkuit yang baru terlahir ini, agar suatu saat nanti anak cucu kitalah yang akan menjadi para rider internasional yang akan memacu kuda besinya di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Terima kasih, salam untuk seluruh sahabat Jasmera.